Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan dalam Renungan Harian menurut Almanak AKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik yang berkenan dengan kehendak Bapa. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang malam tadi. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini kami percaya kasih-Mu akan selalu menyertai dan memberkati kami. Karena itu, tuntunlah kami, ajarilah kami untuk dapat menjalani hidup kami dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hari ini kami mau belajar di dalam firman-Mu. Mampukanlah kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik Bapa, dan ajari kami untuk tetap setia menjadi pelaku firman yang baik di tengah-tengah kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak AKBP Selasa 10 Desember 2024 tertulis dalam kitab Ulangan 3 ayat 24. Dalam bahasa Batak 5 Musa 10 ayat 24. Demikianlah dikatakan. Ale Tuhan Jehovah, nunga tutu dibukaho, patuduhon tunaposom, hati bulonmu, dohot tanganmu nagogoi. Aitung dewa tadi ama di banua gijang, manang di tanoon, natar bahesa patupahon songon jadi-jadian mi, dohot songon hagogoon mi. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekuatan, kemahakuasaan Allah telah diperlihatkan kepada Musa dan juga kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan terus berjalan selama kurang lebih 40 tahun di padang gurun menuju tanah Kanaan. Ketika mereka di dalam kesesakan, Tuhan selalu memudahkan. Ketika mereka kedinginan, Tuhan menurunkan tiang api. Kegelapan, api itulah yang menunjukkan jalan, dan tiang api itulah pertanda Tuhan selalu menyertai. Ketika mereka kepanasan, Tuhan menurunkan tiang awan. Mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan, agar mereka merasa teduh Tuhan dekat dengannya. Ketika bangsa ini kelaparan, dengan segera Tuhan memberi manna. Dan ketika mereka ingin makan daging juga, burung puyuh pun diberikannya. Ketika mereka kehausan, begitu mudah Allah mengubah air yang pahit menjadi manis. Akan keluar air dari batu. Luar biasa, kemahakuasaan Allah ditunjukkan melebihi dari apa yang dikira. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak perbuatan besar Tuhan yang dikerjakan dan dialami sendiri oleh Musa dan umat Israel ketika mereka dalam perjalanan ini. Di saat itulah mereka seharusnya telah melihat betapa besarnya, betapa maha kuasanya Allah itu dapat mengatasi setiap persoalan, masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tentu tidak ada lagi alasan bagi umat Tuhan dan juga bagi Musa untuk marah
ketika mereka harus melewati kesulitan lagi, masalah lagi. Yakin saja dan percaya Tuhan akan menolong dan memudahkan perjalanannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang memang pergumulan, persoalan yang datang dalam hidup kita membuat kita tidak sabar, membuat kita berubah. Kita kembali tidak taat, tidak setia kepada Tuhan yang tadinya kita percaya. Kita mulai meragukan Dia. Kita mulai tidak yakin kalau Tuhan sanggup melakukan apa saja di dalam kehidupan kita. Janganlah kiranya kita harus dihukum dulu atau kita harus mengalami kesulitan dulu baru kita mengakui kalau Dia adalah Allah yang besar, Allah yang Maha Kuasa. Bukankah demikian yang dialami oleh Musa ketika ia membawa bangsa itu dalam perjalanan yang begitu melelahkan? Dan sedikit lagi mereka akan tiba di Kanaan. Ternyata Musa tidak diperkenankan sampai di sana. Sampai ia mengingat kembali di mana Tuhan yang Maha Kuasa, debata nasokal, debata nagugu yang tidak ada tandingnya. Ini pengakuan yang sungguh-sungguh dari Musa karena dia telah melihat apa yang dikerjakan Allah dalam hidupnya. Tetapi ketika masalah itu datang, Musa bisa berubah. Kebesaran dan kemahakuasaan Allah itu berubah menjadi tidak ada, menjadi kerdil karena masalah-masalah yang dihadapinya. Memang kita tahu perjuangan Musa untuk membawa bangsa ini dalam perjalanan itu tidaklah mudah. Tetapi apa yang mau dikatakan dalam segala keadaan apapun, janganlah kiranya membuat kita meragukan Tuhan. Demikianlah kita belajar dari Musa. Jangan karena masalah-masalah kita, persoalan hidup kita meragukan kemahakuasaan Allah. Hari ini dan untuk seterusnya, marilah kita menyaksikan dan kita melihat kebaikan dan kebesaran Tuhan terjadi atas hidup kita. Dan biarlah kita terus memuji Dia dan mempercayakan segalanya ke dalam tangan pengasihannya. Percayalah saudara, apapun yang menjadi masalahmu, seberat apapun pergumulanmu, serahkanlah semuanya ke dalam tangan pengasihannya. Dia adalah Allah yang besar, yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan apa saja untuk menolong kita, asalkan kita percaya kepadanya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan bahwasanya Engkau adalah Allah yang besar, yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan apa saja dalam kehidupan kami dan menjadikan segala sesuatu melebihi apa yang kami pikirkan. Karena itu Bapa, bagaimanapun hidup kami sedang terjadi, seperti apapun pergumulan kami mau Tuhan selalu menolong dan menguatkan kami untuk dapat melewatinya dengan baik. Dan kami mau di dalam Tuhan kami beroleh kemenangan. Terima kasih Bapa untuk semua pekerjaan kami, harapan-harapan kami sepanjang hari ini. Kami mau Tuhan menolong dan memberkati. Ajari kami untuk terus melakukan pekerjaan kami dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Engkaulah yang menolong kami, mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan, dan memberkati setiap pekerjaan baik yang kami lakukan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang bergumul, yang sedang berduka cita. Kiranya Engkau yang beri kekuatan dan jalan keluar untuk setiap masalah mereka. Bagi saudara kami yang sedang sakit, Tuhanlah yang menjamah dan memulihkan mereka pribadi lepas pribadi, serta memberi kesembuhan, agar saudara-saudara kami pun juga ikut bersama-sama dengan kami memuji Engkau, dan mereka pun dimampukan untuk melakukan segala pekerjaannya hari lepas hari dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan ini, hari ini dan sampai selamanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.